Itulah kenapa Pangeran Siddhartha bertapa di bawahnya sangat nyaman selama 7 tahun. Ya katanya sih makan dari pori-pori, tapi Allah alam. Nah teman-teman, dulu di bawah pohon-pohon besar seperti ini orang ketemu, di bawah pohon beringin orang ketemu, ada yang dari sawah, dari kebun, dari sungai, bawa ikan, bawa sayuran, padi dan sebagainya, ketemu istirahat di situ. Terus mereka, oh kamu kok bawa padi, yuk tukar sama ikan, tukar sama sayur dan sebagainya. Terus janjian besok ketemu lagi ya, oke. Lama-lama jadi pasar, itulah awal mula pasar Beringin Raharjo, Beringharjo. Beringharjo, oh itu ya. Beringin. Yang Beringin ya. Terus dulu orang suka nebang pohon. Ya, suka nebang pohon karena dinasihati susah maka dibuat mitos. Mitosnya apa? Pohon itu banyak setannya. Iya. Jangan lihat saya, lihat sana. Nah, intinya agar orang tidak nebang pohon beringin sebenarnya. Oh, oke. Masuk. Nah, terus dulu katanya mitosnya barang siapa yang bisa melewati 2 pohon beringin di depan keraton itu katanya bisa bertuah dan sebagainya. Itu salah kaprah, salah besar, kesalahan yang luar biasa karena sebenarnya itu 2 pohon beringin itu adalah jalur VVIP letkol ke atas, melati 2 ke atas itu boleh lewat situ. Kalau prajurit lewatnya pinggir. Mungkin dulu kenakalan itu sesuatu hal yang membanggakan. Jadi orang salah itu malah bangga. Maka dulu orang lewat situ, misalnya nih sama-sama koprali, kalau berani lewat sana, dia berani dengan bangganya melakukan kesalahan. Akhirnya lama-lama jadi mitos kalau lewat situ itu bertuah. Padahal sebenarnya itu jalur-jalur VVIP begitu ya. Jadi tidak ada. Terus sebuah kesalahan bahwasanya sekarang dilakukan itu alun-alun itu dinaikkan. Yang namanya falsafah Jawa kan raja kan tua, dihormati, jadi posisinya lebih tinggi. Sekarang itu lebih tinggi alun-alunnya. Jadi kan raja malah di bawahnya. Tapi secara logika, alun-alun itu kan rumput. Jadi kalau hujan lebat, harapannya itu menjadi penyerap. Iya, penyerap. Kalau ini tinggi, ya menyerap, tapi kan airnya mengarah ke tempat yang lebih rendah gitu ya. Masuk akal? Masuk. Satu lagi nih, sebelum kita cerita banyak, kita cerita mitos dulu, kita pecahkan mitos dulu. Dulu katanya orang kalau pacaran naik buru-buru dan perambanan bisa putus misalnya. Jangan khawatir kalau putus sama aku. Lagi. Nana. Dulu belum ada CCTV. Satomnya cuma sedikit. Maka dimanfaatkan sering untuk pacaran. Nah, agar tidak untuk pacaran dibuatlah mitos. Gitu. Satu lagi, warna hijau dan warna biru adalah warna favoritnya Nyai Roro Kidul. Siapa yang berenang ke laut selatan akan diundang ke dasar laut dan tidak pulang lagi. Mitos itu dibuat intinya oleh para penjaga pantai. Mereka cuma pengen bilang, tolong kalau berenang jangan pakai baju yang warnanya sama dengan warna air laut. Penjaga pantai sulit bedain orang sama air. Hijau atau biru sama. Iya. Itu warna langit jika rumput laut tidak sedang tumbuh. Kalau rumput laut sedang tumbuh warnanya hijau. Ya, jadi kalau biru itu warna biru, birunya cinta kita. Satu lagi, katanya orang kalau bisa pegang patung di dalam stupa induk, stupa itu katanya bisa sukses cita-cita dan sebagainya. Ternyata Dulu menjadi pegawai Belanda 70 tahun yang lalu itu gajinya nggak besar, nggak cukup zaman Belanda. Maka mereka putar otak, gimana sih bisa dapat uang? Mereka membuat mitos. Barang siapa yang bisa menyentuh patung, jari manis dan telapak kaki, laki-laki perempuan bisa sukses, kaya, cita-cita terkabul dan sebagainya. Kalau tidak bisa sentuh karena tangannya pendek, kasih uang di dalam stupa itu. Nah, patung Budanya kan bersila. Nah, sini kan ada ruang lempar di situ. Nah, pada sore hari setelah pengunjung turun, pakai sapu lidi ujungnya dikasih pulut. Ada yang tahu pulut? Tahu. Getah buah nangka. Nah, buat ngambil kan gampang ya, buat beli makan, jajan, togel dan sebagainya pada waktu itu zaman Belanda. Ya, cuman mitos ya. Tapi sudah sekitar 10 tahun yang lalu pengunjung sudah tidak boleh sentuh karena kemarin ada anak kecil ikut mamanya dari Semarang, mamanya pegang patung, anaknya pegang nggak bisa, akhirnya masuk kepala dan tidak bisa keluar lagi. Harus kita paham, memang ada undang-undang pelindungan cagar budaya, tapi kan kita tidak boleh merusak, ya. Tapi ada undang-undang di atasnya, Komnas HAM Anak, Komnas Anak. Maka Komnas Anak undang-undangnya lebih tinggi, maka dibahas tidak apa-apa. Tapi kan kedepannya kita tidak boleh kasih izin orang pegang-pegang. Iya. luar Ya. biasa. Oke, masuk akal ya? Cuman mitos-mitos saja.
Kalau sering nonton film Scooby-Doo, mitos itu dibuat untuk menjaga sesuatu, mungkin di sana ada tambang emas dan sebagainya. Orang dilarang ke sana biar mereka nggak ambil. Oke, sekarang fokus kita melihat Candi Borobudur. Kenapa candinya dibangun di sini? Karena letaknya dekat sungai. Jadi 2,5 kilometer dari sini terdapat Sungai Progo dan Elo. Itu dari Gunung Sumbing, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, mengalir sekitar 60 kilo sampai sini, dan dari Gunung Merapi itu sekitar 35 kilo dari sini mengalir, batu-batu itu mengalir sampai di sini. Jadi nama-nama kampung sekitar Borobudur ini masih menggambarkan bagaimana dulu candi ini dibangun. Ada Kampung Kerekan, batunya dikerek, dan ada Panti Boga, Bogowanti, dapur umum, ada Janan, Sarjana, Kenalan, Kenayan, Kenoyo. Kenoyo itu orang-orang kuat, ya, dan sebagainya. Jadi nama-nama kampung itu masih menggambarkan. Kemudian kenapa candinya dibangun di sini? Karena sekitarnya sawah masih banyak. Ada sebuah legenda bahwa Hanuman, dewa monyet, dia terbang. Terbangnya sana, jangan di sini lagi. Jadi setan sekarang monyet. Jadi dia cerita bahwa katanya Pulau Jawa itu waktu Hanuman terbang itu warnanya emas, kuning. Maka dia namakan Jawa adalah Jawa Dwipa, artinya pulau padi. Ini Jawa itu ya Sumatera, ya Jawa, belum kan rata-rata ya pulau padi. Tapi dulu yang paling terkenal mungkin adalah Jawa. Oke, lanjut. Jadi dulu sandang pangan papanya itu kecukupan. Yang penting itu kuntinya. Yang membangun Candi Borobudur ini, yang saya tahu dari sejarah, dia adalah orang-orang Riau, Jambi, dan Palembang. Ya. Jadi dulu kalau Thailand tidak menyerang Sriwijaya, Borobudur mungkin akan dibangunnya di Palembang. Jadi singkat kata, orang kan kayak kalau mau membeli, kita bayangkan peta Indonesia, orang kalau mau membeli kayu manis pala dan cengkeh, itu mereka harus transit dulu di Sriwijaya Palembang. Karena Palembang itu jalurnya sudah dalam sekali. Sementara dulu belum ada pergeseran lempeng bumi, sehingga orang itu nggak bisa melewati Thailand, Malaysia, itu nggak bisa karena katanya dulu masih dangkal. Jadi Indonesia itu dulu luar biasa. Terbukti ada direktorat baru di Kemendikbud namanya Direktorat Peninggalan Bawah Air. Jadi itu untuk melindungi benar-benar yang ada di dalam laut itu. Jadi luar biasa memang. Itu sebagai bukti memang dulu lalu lintasnya luar biasa ramainya. Ya, jadi orang kalau bisa nunggu 2 bulan, 3 bulan di Palembang sambil menunggu arah anginnya itu berubah, mungkin mau ke Cina juga. Singkat kata berkembang di situ. Dulu kan Palembang itu kan pantai. Sekarang aja dia agak di tengah ya. Nah, terus pusat keagamaannya ada di Jambi. Jambi nanti akan saya ceritakan bagaimana interlocking stone. Tapi kalau Candi Bata kayak di Jambi itu kan pakai air, jadi digosok. Jadi setelah digosok dia kan ngejel, dibiarkan kering, artinya ngelocking sendiri, dia ngelim sendiri. Jadi kalau Borobudur kan nanti interlocking, tahu ya, puzzle Tetris begitu. Oke, candi ini kemudian singkat kata Thailand menyerang karena mungkin kecemburuan ya, waktu itu abad ke-67 itu Thailand menyerang ke Sriwijaya, maka putra mahkotanya bernama Shailendra itu dilarikan ke Jawa oleh ibunya namanya Badrawati. Shailendra punya anak namanya Indra, dia yang membangun Candi Pawon dan Mendut. Indra punya anak Samaratungga, Balaputra Dewa, dan Pramudiawardhani. Ini 3 generasi yang dia membangun Candi Borobudur ini. Pramudiawardhani dia menikah dengan Rakai Pikatan yang membangun Candi Prambanan. Mereka membuat, akhirnya sebagai simbol cita mereka membuat candi namanya Candi Pelausan, Lor Kidul itu. Di dalamnya ada relief yang menceritakan tentang bagaimana pernikahan mereka. Terus anaknya banyak, menjajah konon sampai ke Kamboja. Nah, menurut Profesor Dr. Agus Aris Munandar, guru besar UI kemarin sini juga, beliau bilang bahwa beliau pernah menemukan sebuah prasasti di Kamboja bahwa menyatakan kami sudah merdeka dari Jawa. Jadi dulu sebelum Majapahit itu Sumpah Palapa sampai Thailand, ini yang membangun Borobudur dan Prambanan pernah menjajah sampai di Kamboja. Dan yang ini kayak fatwa ya, kalau yang ngomong dosen guru besar kan ya. Jadi Pak Agus Aris Munandar itu bilang begitu. Jadi kita pernah menjajah sampai di Kamboja. Jadi beberapa angkor itu dibangun oleh budaya Jawa. Ya, oke. Borobudur teman-teman artinya tempat suci Buddha yang dibangun di atas bukit. Jadi dalamnya ini ada bukitnya. Ada bukan tanah yang datar. Secara umum orang untuk membuat piramid itu sangat masuk akal, bukan mudah tapi sangat masuk akal. Jadi ini kan bukit.
Ini gundukan tanah begitu. Nah, batu yang pertama ini dipasang, terus diuruk pakai tanah. Tanahnya miring begini. Boleh tanah, boleh pasir. Terus batu kedua didorong, diuruk, dorong. Jadi seperti orang mau menaikkan kayu ke atas truk. Jadi di bokong truk ada yang miring gini toh. Ini manual aja, didorong aja. Yang atas narik begitu. Masuk akal ya? Masuk. Ini setelah semua struktur sampai di atas, tanahnya dibuang pelan-pelan. Atau pasirnya dibuang pelan-pelan sambil dipahat, buang begitu. Jadi candi ini dibangun 92 tahun prosesnya. 750 sampai 842 oleh 3 generasi, 2 juta potong batu. Kok bisa tahu? Iya, karena pernah dibongkar satu persatu. Tahun 1907 sampai 1911 sama 1973 sampai 1983. Jadi semua pernah dibongkar satu persatu. Ya, kemudian ini diberi ya semen dan sebagainya. Terus ini dulu setelah dibangun dimanfaatkan ya. Sayang sekali pada tahun 1006 Gunung Merapi meletus ya. Sepertiga bagian terbang ke udara, tercatat dalam Mahapralaya. Maha itu besar, pralaya itu bencana, jadi dahsyat. Konon sepertiga bagian terbang ke udara, setengah dari Pulau Jawa ini ketutup. Nah, tidak ada yang mati sebenarnya karena hanya sekitar 15 cm, tapi nggak ada makanan karena di dalam lampu terdapat belerang. Sifatnya asam, pH-nya tinggi. Maka itu tidak ada makanan toh. Kita harus pergi sampai ke Jawa Timur, di Singosari, Kediri dan sebagainya. Terus Mojopahit Islam masuk, Raden Patah, kemudian Demak Pajang, Mataram Islam, Perjanjian Giyanti, Solo dan Jogja. Jadi dari sini ke sana ke sini lagi. Oke. Terus candi ini berpugar 2 kali ya. Masalah utama dari Candi Borobudur ini adalah air hujan. Kalau hujan air masuk selesai ya, karena di dalam candi ini kan ada bukitnya. Kalau airnya masuk ya ini longsor. Ya, makanya dulu diusahakan banyak sih, tidak cuma Candi Borobudur, candi-candi lain juga pakai waterproof. Kalau yang tahu bahasa Jawa, bangun rumah sudah sampai mana baru di lepo. Lepo itu beraja lepa. Fajra itu api yang menyalanya. Jadi lepo itu sebenarnya waterproof. Terbuat dari tanah liat, batu kapur dan air. Dibuat adonan kayak kue, dan 3 unsur itu dibuat adonan terus dioleskan untuk moles pertemuan batu sehingga hujan nggak masuk ya. Tanah liat biar lengket, terus kapur biar panas. Jadi ketiganya itu ditempelkan agar air hujan nggak masuk. Nah, pada malam hari bonusnya Borobudur itu seperti emas, seperti api yang menyala-nyala karena kena sinar bulan. Ada pertanyaan? Ada. Yuk. Ya. Pada proses pemugaran 2 kali itu, dari literatur yang saya baca dan juga dari testimoni, ada relief yang ditutupi. Apakah benar, Mas? Ya, kalau gitu kita langsung ke relief itu. Oke. Nah, itu benar, Mas. Pertanyaan penggerak. Itu kan relief yang benar-benar nyata, tapi karena dia mengandung unsur yang Oke, relief ini nih, yang kata ini ditutup nih. Batu baru ini. jadi ditutupin. Sama kayak dulu kan terlalu panik gitu. Jadi itu nggak sembarang orang. Kenapa? Iya, jadi ini